Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah. Gimana kabarnya kakak semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih daring. Ingat ya, ketika keluar gunakan protokol kesehatannya, gunakan masker, hindari kerumunan dan sering-seringlah cuci tangan. Dan biasakan sarapan sehat. Oh iya kakak, setiap hari jangan lupa diisi absennya, kemudian dikerjakan sholat duhanya ya sayang ya. Kenapa? Karena absen itu akan selalu masuk. Kakak hadir atau tidak, kakak alfa atau izin, kakak sakit atau masuk, itu nanti akan menjadi absen harian kakak. Ya sayang ya. Jadi tolong diisi dengan rutin absennya. Ingat, sholat duhanya pun harus selalu dikerjakan karena sholat duha harus kita rutinkan setiap hari menjadi kebiasaan yang baik untuk kita semuanya. Oh ya sayang, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita awali pembelajaran pada hari ini dengan penuh semangat, dengan tepuk semangat. Ustazah ajarkan ya tepuk semangatnya ya. Tepuk semangat. Sesese, mama, semangat, semangat. Ayo, bisa ulang lagi ya. Tepuk semangat. Sesese, mama, semangat, semangat. Loncat ya. Yuk, masih ingat kan? Sekarang bareng-bareng Ustazah hitung ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sesese, mama, semangat, semangat. Oke, thank you sayang, good job. Oke, tetap semangat sayang ya. Selamat menyaksikan video-video pembelajaran online pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan di hari ini oleh Ustadz ataupun Ustadzah dapat terserap dengan baik oleh kakak. Jangan lupa apa yang diperintahkan oleh Ustadz dan Ustadzah yang untuk dikerjakan di buku paket silakan dikerjakan agar tidak menumpuk tugasnya ya sayang. Oke, selamat menyaksikan video-videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sayang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bisa diserap oleh kakak dengan baik. Oh iya kak, hari ini Ustazah mau nanya nih, udah isi absen belum tadi? Kemudian udah sholat duha belum? Jangan lupa isi absen dan sholat duhanya dikerjakan ya. Kemudian jangan lupa kerjakan soal-soal yang harus kakak kerjakan di buku paket terutama ya. Silahkan kakak kerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Ustazah, terutama yang tematik dan matematikanya ya kakak ya. Yuk kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan ke pembelajaran yang keempat. Silahkan kakak buka buku paketnya, buka pembelajaran keempat. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oh ya, tadi sudah belajar tepuk semangatnya belum? Kalau udah belajar tepuk semangatnya, coba sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ustazah mau dengar sekali lagi. Tepuk semangat. Sesese, mama, semangat, semangat. Oke, good job. Oke kakak, yuk kita belajar. Semangat ya. Oke, di pembelajaran keempat kali ini kita akan belajar tentang salah satu kekayaan Nusantara atau salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kain tradisional. Kemarin, waktu di pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga, kita sudah belajar bahwa keberagaman di Indonesia, keberagaman budayanya itu sangat banyak. Salah satunya adalah kain tradisional. Ternyata setiap daerah itu punya loh kakak, kain-kain tradisional yang mungkin kita juga belum tahu.
Coba kita tahu tidak yang namanya batik? Batik itu adalah salah satu kekayaan Nusantara yang awalnya itu berasal dari satu daerah tertentu. Batik merupakan ciri khas Indonesia. Batik merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia yang berupa kain. Mungkin kalau batik semuanya sudah pernah lihat dah, dan mungkin juga sudah selalu make karena memang kita ada seragam menggunakan batik ya sayang ya. Nah sekarang coba lihat nih, ayo mencari tahu. Ayo cari tahu apa nama kain tradisional ini. Tuliskan apa yang kamu ketahui dari kain tradisional ini. Perhatikan di buku kalian ya. Ada kan di buku kalian? Nah, di situ ada kotak. Di kotak yang pertama kain tradisional ada gambar-gambarnya tuh. Wah, gambarnya cantik-cantik ya. Gambar yang pertama, nama dan asalnya, nama kainnya itu ternyata nama apa? Kainnya namanya tenun ikat ya. Kemudian asal daerahnya Nusa Tenggara ya. Kekhasan kain tradisionalnya apa sih di situ? Kain ini dinamai tenun ikat karena sebelum ditenun benangnya diikat lalu diberi warna mengikuti pola yang sudah ditentukan pewarnaannya. Nah kakak, jadi nomor satu itu disebut sebagai tenun ikat yang berasal dari Nusa Tenggara. Kenapa disebut tenun ikat? Karena sebelum ditenun ya benangnya ikut diikat, kemudian diberi warna mengikuti pola. Nah jadilah kain yang seperti ada di gambar tuh, cantik-cantik bukan? Bisa kita gunakan dipakai untuk membuat baju, dipakai untuk membuat celana, atau dipakai untuk membuat gaun dan lain sebagainya ya. Nah nomor 2 silakan kakak cari tahu itu kain apa namanya coba ya. Nanti kalian tak cari tahu, boleh searching di Google atau boleh nanya ke orang tua silahkan ya. Ingat tapi Ustazah pesan gunakan HP secara cerdas ya. Hanya untuk pembelajaran saja, tidak boleh untuk yang lain-lainnya ya. Terutama yang tidak baik ya. Oke kita lanjutkan ke materi. Itu kain apa coba nomor 2? Kalian tulis nama kainnya apa, asal daerahnya apa, kemudian kekhasannya apa. Ya kakak ya, paham ya sampai sini? Next yuk kita lanjutkan. Selanjutnya apa sih Ustazah yang akan kita pelajari? Selanjutnya ayo menulis ya. Kalian lihat tuh, baca teks bacaan berjudul Meriahnya Pawai Budaya 2016 yang ada di buku siswa. Informasi apa yang kalian peroleh dari bacaan tersebut? Nah jadi kalian nanti baca bacaan Meriahnya Pawai Budaya 2016. Setelah itu kalian cari informasinya. Terus saya harus gimana dong Ustazah? Itu artinya kakak harus baca dengan teliti. Kakak harus baca dengan seksama. Kira-kira ada informasi apa aja sih di bacaan Meriahnya Pawai Budaya 2016? Hayo kalian cari tahu. Kalau sekiranya di bacaan tersebut ada sesuatu informasi, kalian underline atau kalian stabilo. Nanti silakan kalian tulis tuh 1, 2, 3, 4, 5. Informasinya apa saja yang kalian dapatkan dari cerita atau dari bacaan Meriahnya Pawai Budaya 2016 ya kakak ya. Jangan lupa dibaca kemudian dikerjakan informasi apa saja yang kalian dapat. Oke, selanjutnya ayo membaca. Baca teks bacaan yang ada di buku siswa tentang tari Pakarena. Sorotlah kode di samping untuk melihat video pertunjukan tari Pakarena. Nah, kakak kan di bukunya ada bacaan tentang tari Pakarena. Kalau kakak ingin lihat penasaran kayak gimana sih Ustazah pertunjukan tari Pakarena itu, aku pengen nonton dong. Nah kakak bisa scan tuh, lihat tuh ada barcode kan di buku kakak. Kakak bisa scan menggunakan TS Rider yang kemarin orang tua kakak sudah diinstruksikan untuk mendownloadnya. Nanti kakak bisa scan ya barcode-nya, kemudian kakak bisa lihat atau kakak bisa menonton pertunjukan tari Pakarena dari video tersebut. Kalau misalnya nggak bisa gimana Ustazah? Kalau nggak bisa kakak bisa kok searching di YouTube menggunakan YouTube. Silahkan kakak bisa menontonnya. Tari Pakarena itu seperti apa ya kakak ya. Oke, next. Setelah kita membaca, kita sekarang menulis. Udah kita ngamatin, kita membaca, sekarang kita menulis.
Yuk kita membaca. Baca kembali teks bacaan berjudul Tari Pakarena. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kemudian tuliskan pada skema berikut. Masih ingat? Ayo diingat-ingat. Masih ingat enggak? Ayo pikir-pikir-pikir. Gagasan pokok itu apa ya Ustazah? Gagasan pendukung itu apa ya? Sudah ada di pembelajaran pertama, sudah ada. Di pembelajaran kedua sudah ada. Di pembelajaran ketiga pun kemarin masih ada loh pembahasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ustazah ingatkan lagi ya. Gagasan pokok adalah kalimat yang berisi inti dari paragraf tersebut. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Caranya, pertama kali kalian harus temukan gagasan pokoknya dulu. Kalau sudah ketemu gagasan pokoknya satu kalimat, berarti yang lain adalah gagasan pendukung. Ustazah, kenapa gagasan pendukung itu banyak? Iya, kalimat-kalimat penjelas itu biasanya lebih banyak daripada gagasan pokoknya. Maka kuncinya yang pertama, kakak temukan dulu gagasan pokoknya. Setelah ketemu gagasan pokoknya, maka kalimat-kalimat yang lain itu adalah gagasan pendukung. Nanti silahkan kalian tulis ya. Paragraf 1 gagasan pokoknya apa, paragraf 2 gagasan pokoknya apa. Kemudian nanti baru deh ditemukan tuh gagasan pendukungnya ya sayang ya. Oke. Oke. Selanjutnya, ayo praktekkan. Yuk kita praktekkan. Kemarin Ustazah sudah minta kakak untuk mempraktekkan perambatan bunyi loh, membuktikan bahwa bunyi itu bisa merambat loh. Sudah dipraktekkan belum? Yang pertama bunyi bisa merambat melalui udara. Yang kedua, bunyi bisa merambat melalui benda padat. Yang ketiga, bunyi bisa merambat melalui benda cair. Sudah dipraktekkan belum? Kemarin sih ada beberapa yang sudah mengirimkan foto ketika sedang melaksanakan praktek. Ada juga yang tidak mengirimkan, tapi Ustazah percaya mengirimkan foto ataupun tidak, kakak harus mempraktekannya ya. Jangan males-malesan, karena semua bahan yang harus dipraktekkan itu ada di rumah. Selang ada, nggak mungkin gak punya selang kan di rumah. Airnya pakai apa coba? Bak ada, botol aqua bekas banyak, ya kan? Benang juga ada, apalagi air, wah melimpah di rumah. Jadi jangan lupa dipraktekkan. Daripada kakak cuma di rumah nonton TV, tidur-tiduran, ya kan? Mendingan praktekin tuh apa-apa yang harus kakak praktekkan di rumah. Nah sekarang prakteknya apa nih Ustazah? Nah, apakah manfaat persatuan dan kesatuan? Untuk membuktikannya, coba lakukan kegiatan berikut ini. Lakukan 2 kegiatan berikut ini dan tulislah pendapatmu pada kolom yang tersedia. Yang pertama akan Ustazah jelaskan. Ini berkaitan dengan persatuan dan kesatuan. Emang apa sih Ustazah persatuan dan kesatuan itu? Persatuan dan kesatuan adalah sesuatu yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita. Persatuan itu bagaimana sih Ustazah? Persatuan dan kesatuan itu artinya kita tidak mengejek satu sama lain, kita tidak saling mengolok-olok satu dengan yang lainnya, kita saling menghargai, hidup rukun walaupun berbeda suku, hidup rukun walaupun berbeda agama. Itu disebut persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan bagaimana Ustazah? Bayangkan saja kalau kita tidak menghargai orang lain, kalau kita tidak mau bersatu untuk membangun bangsa, kalau kita selalu mengejek suku lain, atau kalau kita selalu membedakan, aku mau mainnya sama anak yang satu suku saja sama aku, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertengkaran, ya kan? Saling bermusuhan. Itu tidak boleh. Maka harus ada yang namanya persatuan dan kesatuan. Artinya kita harus menjadi satu, karena kita satu bangsa, kita satu negara, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Paham? Nah, sekarang untuk membuktikannya seperti ini. Ada 2 kegiatan. Kegiatan yang pertama, kakak suruh mengambil beberapa batang lidi. Tahu lidi kan? Di rumah pasti ada dong, gak mungkin gak ada. Beberapa batang lidi. Kemudian setiap batangnya kakak patahkan satu demi satu. Apa kesimpulannya? Ketika kakak mematahkan batang lidi satu demi satu, mudah atau tidak? Ya, jadi kalian ambil tuh batang lidinya satu-satu, kemudian kakak patahkan. Kira-kira mudah nggak mematahkan setiap batang lidi itu?
Lalu kesimpulannya apa? Kalau batang itu hanya satu-satu atau sendiri-sendiri, mudah dipatahkan atau tidak? Tuh, silahkan kakak buktikan. Kegiatan yang keduanya, bukan batang lidinya yang dipatahkan, tetapi lidi yang sudah dikumpulkan jadi satu, diikat jadi satu, jadilah yang namanya sapu lidi. Coba kakak patahkan sapu lidi itu dengan sekuat tenaga. Kira-kira bisa nggak kakak mematahkannya? Lihat tuh di gambar. Di gambarnya aja anaknya sampai nyengir-nyengir tuh. Karena apa? Karena saking kuatnya. Oh, ternyata ketika lidi itu digabung jadi satu, kemudian jadi satu satuan yang disebut dengan sapu lidi, ketika dipatahkan susah ya. Lalu kesimpulannya bagaimana tuh? Kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Yuk, silahkan kakak praktekkan di rumah ya. Ustazah tunggu. Silahkan kakak tulis kesimpulannya bagaimana, pendapatnya bagaimana ya. Ini akan memberikan pembelajaran hidup untuk kita agar kita hidup ini selalu rukun dan bersatu ya kakak ya. Oke, silakan kakak praktekkan di rumah, silakan kakak cermati. Kalau kakak belum paham dari video yang pertama sampai video yang terakhir, silahkan diulang lagi. Ustazah mengirimkan video pembentuk pembelajaran, itu bermaksud agar kakak sering mengulang-ulangnya ya kakak. Silahkan dibaca, diamati, kemudian dipraktekkan apa yang harus dipraktekkan, jangan malas-malasan ya sayang ya. Karena alat prakteknya pun insya Allah di rumah semuanya punya, semuanya ada ya, pinjem ke mama. Mau buat praktek mah gitu, kalau nggak boleh disuruh sama Ustazah ya sayang ya. Oke kakak, tetap semangat, selamat melaksanakan praktek-praktek yang harus kakak kerjakan. Dan semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini semuanya bisa kakak serap dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Semangat kakak, kita akhiri dengan teriak semangat, 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 semangat. Yuk kita akhiri dengan tepuk semangat lagi, tepuk semangat. Sesese mama semangat, semangat. Nggak usah malu-malu ya, ikutin Ustazah dengan teriak-teriak nggak apa-apa ya kakak ya. Oke kakak, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.